kepemimpinan yang menggembalakan ya, yang memperhatikan mengembangkan karyawan. Bapak merasakan perubahan apa ya kira-kira? Yang paling berubah, yang paling drastis, apa ya, ya saya ngerasanya pada waktu saat pandemi lah kemarin. Saya masih ingat banget, kita Maret 2020, mulai semua di-lockdown segala macam, per bulan Mei waktu itu kita punya project semua di-drop. Dulu Pak Riki pernah jadi karyawan, bisa seperti itu karena dibimbing oleh leadernya atau memang keluar dari diri sendiri seperti kata Pak Yongki, emang udah karakter gue seperti itu? Bagaimana maksudnya Ricky itu dibentuk seperti itu gitu? Oke, jadi, sebetulnya saya punya mindset soal ini, di dunia marketplace adalah ketika saya ikut dalam sebuah komunitas sih. Jadi saya ikut Kingdom Business Community di tahun 2006 sih sebetulnya. Nah, pada waktu saya ikut, saya dibukakan bahwa, penginjilan itu bukan cuman hanya sekedar bicara, one to one gitu, evangelism. Tapi penginjilan juga bisa dilakukan, via, marketplace. Ya, Jadi melalui apa yang kita lakukan betul, gitu kan. Teladan ya. jadi karyawan dianggap sebagai gembala, jadi kita menggembalakan dia. Akhirnya orang bisa berubah lah, ujung-ujungnya ke sana gitu. Jadi berarti waktu Bapak mulai bangun bisnis sudah polanya seperti itu atau Baru berubah bahkan. Berubah sih. Jadi pada waktu saya pertama kali bangun bisnis, bentuknya itu betul-betul, kamu dikejar target, Murni bisnis lah murni pokoknya. bisnis. Jadi target karyawan resource. targetnya banyak, kerjaannya banyak, pressure-nya tinggi, gajinya pas-pasan tadi itu ya. Ya, Jadi boleh deh. jadi karyawannya rasa gitu. Oke terus Pak, terus. Ya, jadi akhirnya, saya kerasa banget bahwa pegawai itu sering keluar masuk di saya. Oh, Nah, begitu keluar masuk karena kita memang banyaknya di IT ya, terus handle-nya project ke customer, ya banyak juga akhirnya, impact-nya ke company juga cukup besar karena pegawai kan keluar masuk kan. Tanggung jawab juga bisa berubah-berubah, bahkan juga ada hal-hal yang kurang baik lah gitu ya. Karena orang merasa ditekan gitu. Jadi akhirnya, dari situ wah kayaknya, nggak baik nih hal yang seperti ini nih. Saya mulai berpikir kayaknya nggak cocok nih kayak begini. Apalagi saya berpikir bahwa labelnya saya di KTP kan tulisannya Kristen kan, gitu kan. Waduh ini nggak baik nih. Nah akhirnya ya saya berubah, saya ketemu sama, kebetulan ketua komsel saya ikutan di, KBC, terus saya juga diajak. Dari situ saya merubah paradigmanya. Oh paradigmanya seperti ini nih, belajar tahap demi tahap, step demi step. Nah ya akhirnya seperti akhirnya yang Tapi kalau berubah ya. bicara mengenai shepherd gitu ya atau servanthood leadership lah gitu ya, bahwa memang kita kembali lagi kan istilahnya kita sudah dipilih Tuhan untuk hidup itu berbuah. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Nah, aku memerintahkan kamu untuk pergi dan berbuah, bahkan berbuahlah yang banyak gitu. Jadi bagian daripada shepherd leadership atau servanthood leadership itu adalah memang bagaimana hidup kita bisa berbuah dari sisi yang sebagai pemimpin. Oke, saya ada pertanyaan terhadap Pak Riki kembali. Waktu Bapak menerapkan semua kepemimpinan yang menggembalakan ya, yang memperhatikan mengembangkan karyawan, Bapak merasakan perubahan apa ya kira-kira? Dari yang dulu, tentu perubahannya ada, tapi kita pengen dengar apa yang berubah yang paling drastis? Yang paling berubah, yang paling drastis, apa ya, ya saya ngerasanya pada waktu saat pandemi lah kemarin. Pada waktu saat pandemi, kita salah satu perusahaan yang cukup, dampak impact-nya cukup besar. Jadi waktu saya masih ingat banget, kita Maret 2020, mulai semua di-lockdown segala macam, per bulan Mei waktu itu kita punya project semua di-drop. Nah, karena kita Oh, banyaknya kan masuknya ke manufacturing, banyaknya masuk ke production, ya masuk banyak ke corporate lah. Bagi mereka sistem kadang-kadang bukan merupakan satu hal yang penting gitu. Karena pandemi kan sisi sales kan pasti turun. Jadi mungkin budgetnya mau dipakai buat yang lain gitu. Akhirnya yang sudah kontrak pun mereka drop dengan alasan ya tidak bisa ini. Walaupun kita sempat fight segala macam, tapi ya dia bilang mau jalan juga mau bayar pakai apa nih, karena kan oh. salesnya turun. Jadi betul-betul struggling lah waktu itu. Bulan Mei kita drop semua, 10% lah masih ada. Nah waktu 10%
pusing juga nih kepala nih apa yang harus dilakukan, betul kan. Lalu ya saya ngobrol sama tim, terus ya kita kasih tahu kondisi company-nya seperti ini. Cuman saya punya tekad, saya bilang bahwa saya nggak mau tim saya di sini dirumahkan gitu, tanda kutip. Kalau bisa kita berjuang fight sama-sama, apa yang bisa kita pikirin kita fight. Nah dari situ saya melihat sih, ketika saya lakukan itu saya mulai terbuka juga, beberapa tim langsung menyambut itu gitu. Ya salah satunya misalnya tim, kebetulan saya punya divisi di security, di IoT, banyak tim teknikal kita langsung bilang, "Pak, udah Pak, saya coba untuk tawarin." Jadi banyak sales-sales dadakan yang menawarkan, produknya kita, padahal dia sebetulnya dia cuman tim teknikal gitu. Itu satu. Terus yang kedua juga, tim, jaringan saya juga bilang, "Pak, sepertinya nih ide yang bagus nih Pak." Karena kebetulan juga dia lihat saya banyak jadi host di webinar-webinar, waktu itu 2020 belum banyak nih acara webinar. Dia bilang, "Pak, ini kayaknya ide yang bagus Pak, kita jadi I.O. dulu, kita offering ke government yang which is saat itu orang belum terbiasa," gitu. Jadi kita, "Oh iya, oke." Saya bikin tim di situ, terus kita offering ke government bagaimana how to create webinar gitu, Zoom meeting gitu atau apalah online meeting apapun itu, kita bikinin, kita kerjasama dengan para videographer gitu. Kita kerjasama. Tapi idenya salah satunya yang mendorong saya ya tim saya juga sebetulnya. Nah dari situ ya kita bersyukurnya kita masih bisa survive gitu. Sampai hari ini saya tidak ada karyawan yang saya rumahkan atau saya berhentikan gitu, tidak ada. Kita masih berjalan ya karena ada tim-tim yang seperti ini. Nah di balik itu semua juga memang ada juga yang nggak semua tim juga merasakan bahwa saya harus berjuang nih. Ada juga gitu yang kadang-kadang kayaknya buat apalah gitu. Ada juga Ada hal-hal yang juga seperti ya. ada juga pasti. Cuman ya saya cuman melihatnya bahwa oke, kalau dia seperti itu ya berarti kan mungkin dia bukan masuk dalam bagian kita Tim punya inti. tim inti gitu di perusahaan. Karena saya nggak bisa merubah juga mindsetnya dia seperti apa. Kan kalau ini ceritanya cerita yang bagusnya nih ya Oh kan. iya iya Di iya. belakang itu juga sebetulnya ya tidak semudah lah membalikan telapak tangan gitu ya. Saya ngelihat ada juga tim yang walaupun udah dikasih tahu, kita ajar seperti itu, ya pada waktu masa pandemik ini saya melihat juga bahwa ada juga yang tim memang mau berjuang dengan kita, ada juga tim yang tanda kutip masa bodoh lah, perusahaan mau gimana juga itu gitu. Gitu sih. Jadi yang mesti diambil satu pembelajaran dari apa yang dijelaskan oleh Ricky tadi itu adalah bahwa gini, kalau bagi orang yang kerjanya benar, bagi orang yang kerjanya all out, ya pemimpin bisa melihat itu. Jadi Pak Riki bilang kan, ini ada mereka yang mau sama-sama nih kita berjuang bareng-bareng supaya kita nggak jatuh gitu ya. Nah itu akhirnya kan Pak Riki bisa melihat bahwa ini memang orang-orang yang memang bisa diandalkan Iya, gitu. iya. Tapi ada orang-orang yang cuek, maksudnya itu kan urusannya owner bukan urusan gua. Itu kan urusannya perusahaan gitu. Enggak, gua nggak mau lah. Pokoknya kerjanya segini aja. Itu pun dilihat juga oleh pimpinan. Jadi bentuk teman-teman di marketplace kembali lagi bahwa pilihan selalu ada di tangan kita. Iya. Ya, mau kerja baik, mau kerja benar atau mau kerjanya ya udah kerja aja gitu. Jadi intinya bahwa jangan salahkan situasi, jangan salahkan pemimpin kalau Anda kerjanya begitu-begitu aja dan Anda nggak dapat penghargaan dari perusahaan. Orang-orang yang akan mendapat penghargaan dari perusahaan adalah orang-orang yang bekerja dengan baik, bekerja dengan sepenuh hati, Betul. bekerja dengan all out. Betul. Betul kan gitu kan. Betul. Jadi memang ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman wise people yang ada di marketplace. Jadi mereka harus memilih kan, mau jadi budak atau mau jadi profesional kalau menurut saya. Jadi kalau Anda jadi budak ya bakalan diperbudak. Kalau Anda pilih jadi profesional, maka Anda akan menjadi seorang yang profesional. Bagi wise people yang ingin berubah dan melakukan hal yang benar, tidak ada jalan lain selain mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun hubungan setiap hari dengan Bapa di surga. Ada saat teduh spesial yang sudah ditulis oleh Coach Yungki bagi Anda yang ada di marketplace. Silakan akses di link berikut ini. Nah ini ada mystery guest yang sudah menunggu dari tadi. Ayo kita dengar dulu pertanyaannya ya. Oke. Yuk kita Oke. dengar. Oke, silakan.